Di era digital seperti sekarang, dunia pendidikan berubah begitu cepat. Cara kita mengajar, belajar, dan berinteraksi sudah tidak sama seperti dulu. Semua serba terhubung, serba cepat, dan tentu saja menuntut kita untuk lebih kreatif dalam beradaptasi. Nah, disinilah strategi pembelajaran kreatif menjadi kunci utama. Sekitar 78% guru itu udah menggunakan aplikasi digital. Nah, sebenarnya tuh kayak Google Classroom, kayak Canva, ChatGPT Edu. Tapi sayangnya kebanyakan dari guru-guru tersebut belum paham betul apa yang fitur dari aplikasi tersebut. Menerapkan project based learning, yaitu di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek nyata dan bermakna untuk mematangkan suatu masalah. Guru dan siswa harus bisa mengubah teknologi menjadi media ekspresi dan inovasi. Halo Sobat Edukasi, selamat siang, selamat datang di podcast kami, podcast inovasi pendidikan. Tempat kita ngobrol santai, tapi bermakna soal pendidikan yang terus berkembang di era digital. Saya Mustafa dan saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dengan teman saya, ada 3 orang, yaitu ada Cindy, Nabila, dan Adi. Gimana kabarnya kalian? Baik, luar biasa. Nah, tema kita kali ini adalah strategi pembelajaran kreatif di era digitalisasi. Topik ini penting karena sekarang hampir semua proses belajar sudah bersentuh dengan teknologi. Kalau ngomongin pembelajaran digital, sebenarnya tren ini makin berkembang pesat ya. Cindy, kamu punya data atau pandangan tentang ini? Ada. Jadi itu menurut survei Kemendikbud pada tahun 2024, sekitar 78% guru itu udah menggunakan aplikasi digital. Nah, sebenarnya tuh kayak Google Classroom, kayak Canva, ChatGPT Edu. Tapi sayangnya kebanyakan dari guru-guru tersebut belum paham betul apa fitur-fitur dari aplikasi tersebut nih. Jadi mereka cuma sebatas mengalihkan aplikasi online itu untuk pembelajaran tatap muka semata ke daring tanpa menggali lebih dalam tentang aplikasi tersebut. Wah, menarik. Jadi teknologi belum tentu otomatis bikin pembelajaran jadi inovatif ya? Betul banget. Kuncinya itu ada di kreativitas pendidiknya dan juga pada peserta didiknya. Oke. Kalau begitu, aku mau nanya ke Nabila nih. Kamu pernah terlibat di kegiatan belajar berbasis digital yang kreatif enggak? Pernah. Jadi waktu PPL kemarin, guru pembimbing saya itu menerapkan project based learning, yaitu di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek nyata dan bermakna untuk mematangkan suatu masalah. Dan beliau menerapkan di media TikTok edukatif, yaitu siswa disuruh membuat video penjelasan tentang sistem tata surya. Seru banget tuh, karena mereka itu bisa explore dan menulis naskah dan membuat video sendiri loh. Wah, keren banget. Itu bukan cuma belajar IPA, tapi juga belajar komunikasi digital atau kolaborasi tim gitu. Setuju. Ini contoh nyata pembelajaran kreatif di era digital. Ya, ternyata siswa itu lebih aktif dan mereka merasa menjadi kreator, bukan hanya menjadi konsumen teknologi saja. Era digital juga membawa tantangan yang tidak sedikit. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 1. Kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa atau bahkan guru memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi atau internet. Kesenjangan digital ini menjadi masalah besar terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Sementara,
Di kota-kota besar, kita bisa melihat siswa dengan laptop atau koneksi internet yang stabil. Di banyak tempat lain, siswa masih berjuang hanya untuk mendapatkan akses ke materi pembelajaran digital. Tapi di balik itu semua pasti ada tantangannya juga ya. Misalnya distraksi media sosial, koneksi internet, atau gap kemampuan digital. Betul, Dik. Tantangan terbesar justru menjaga fokus dan etika digital siswa. Kadang mereka itu lebih banyak scroll daripada belajar. Nah, makanya itu kayak membangun digital literasi itu penting banget untuk bersosial media secara bijak ya. Nah, tentunya peran pendidik itu juga sangat dibutuhkan. Intinya teknologi itu alat, bukan tujuan utama ya. Nah, tepat sekali. Guru dan siswa harus bisa mengubah teknologi menjadi media ekspresi dan inovasi, bukan sekedar formalitas digital. Dalam era digital ini, pendidikan menghadapi tantangan dan peluang yang sangat besar. Tetapi, dengan komitmen bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, guru, dan masyarakat, kita dapat mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Teknologi hanyalah alat. Kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan pengalaman belajar, membangun keterampilan baru, dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk dunia yang terus berubah. Masa depan pendidikan di era digital adalah masa depan yang penuh potensi. Ini adalah kesempatan kita untuk menciptakan generasi yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih inovatif dalam menghadapi tantangan global. Era digital telah membuka pintu bagi berbagai tantangan, namun juga memberikan peluang yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Dengan inovasi, kolaborasi, dan semangat untuk terus belajar, kita dapat menghadapi perubahan ini dengan optimisme. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan tangguh. Bersama-sama, kita wujudkan masa depan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan bermakna bagi semua. Karena pendidikan adalah kunci. Wah, luar biasa banget diskusi hari ini. Dari obrolan ini, kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran kreatif di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal bagaimana kita menggunakannya untuk membutuhkan kolaborasi, kreativitas, dan empati. Ya, betul. Guru perlu belajar dan bereksperimen dengan cara-cara yang baru. Dan siswa juga harus aktif jadi bagian proses inovasi itu sendiri. Yang terpenting jangan takut mencoba hal baru. Karena inovasi lahir dari keberanian yang bereksperimen. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like, share, dan follow Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam inovasi pendidikan. Salam.